Kandidat calon Presiden Indonesia Anies Baswedan disorot oleh media asing. Ini terkait dengan kritiknya atas ibu kota negara. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menolak gagasan pemindahan dari Jakarta ke Nusantara. Ini dimuat Straits Times dalam artikel dengan judul Indonesian Presidential Candidate Anies Rejects New Capital Nusantara Plan Citing New Inequality. Media itu pun menulis solusi lain dari Anies. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, yang dibutuhkan adalah pemerataan pertumbuhan di daerah-daerah berkembang lainnya. Menurut Straits Times, pernyataan baru Anies ini berbeda dengan komentarnya di bulan Maret 2023 lalu, di mana Anies sudah menyatakan komitmennya untuk melaksanakan proyek tersebut. Pada saat itu Anies menyatakan dukungannya dengan mengatakan bahwa ibu kota baru bukan hanya sebuah ide tetapi telah menjadi undang-undang dan sumpah kami adalah untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Berita terpopuler selanjutnya masih dari dalam negeri, di mana pemerintah menetapkan hari ini 30 November sebagai batas waktu terakhir bagi seluruh kepala daerah untuk menetapkan dan mengumumkan upah minimum kota, kabupaten atau UMK tahun 2024. Di saat bersamaan, massa buruh dari berbagai serikat dan kelompok hari ini menggelar aksi demo serentak di berbagai lokasi se-Indonesia. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara atau KSPN Ristadi mengungkapkan average rekomendasi Dewan Pengupahan berdasarkan formulasi PP nomor 51 tahun 2023 nilainya jauh di bawah rekomendasi Bupati dan Wali Kota. Rustadi bilang kemungkinan UMK tahun 2024 bakal naik hanya di kisaran 0 hingga 3% jika mengikuti rekomendasi Dewan Pengupahan tersebut. Rustadi pun menjelaskan untuk menyampaikan aspirasi KSPN tengah bersiap untuk memutuskan apakah akan melanjutkan mogok nasional atau tidak. Di sisi lain, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal, mengatakan aksi awalan mogok nasional sudah dimulai di sejumlah lokasi pada hari ini. Kita ke informasi lainnya dari luar negeri, di mana laporan baru muncul dari kesepakatan gencatan senjata baru antara Hamas dengan Israel di Gaza, Palestina. Setelah perpanjangan 2 hari dilakukan, yang dari semula 4 hari, belum ada keputusan baru apakah jeda perang akan berlanjut. Mengutip laporan terkini dari AFP, perundingan masih sangat alot. Sumber Hamas mengatakan kelompok Palestina itu tidak puas dengan usulan Israel untuk perpanjangan lagi. Di laman yang sama dikatakan sebenarnya ada beberapa sandera yang tersisa di Gaza berada di tangan kelompok militan Palestina lainnya. Ini merujuk ke kelompok Jihad Islam. Namun juru bicaranya Musab Al-Brahim mengatakan kelompoknya dan Hamas berkomitmen untuk menghormati perjanjian gencatan senjata. Tapi ini selama penjajah atau yang dimaksudkan dengan Israel melakukannya juga. Sementara itu Kabinet Israel masih mengadakan pertemuan pada Rabu malam waktu setempat. Ini pun terkait dengan usulan untuk memperpanjang gencatan senjata. Namun dikutip dari The Guardian, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan bahwa pasukan Israel siap untuk melanjutkan pertempuran baru segera. Ia menegaskan dalam postingan di media sosial pada hari Rabu kemarin. Ya, beberapa waktu terakhir memang fokus masyarakat masih terpusat pada situasi di Gaza. Namun nyatanya perang antara Rusia dengan Ukraina yang masih berlangsung sejak 24 Februari 2022 pun belum juga usai. Hampir 2 tahun invasi Moskow dilakukan kepada negara tetangganya tersebut. Dalam kabar terbaru, hubungan antara negara-negara Eropa dengan Rusia semakin memanas. Terbaru, Moskow mengecam penutupan perbatasan yang dilakukan oleh negara NATO, Finlandia, dan memperingatkan bahwa ketegangan bisa timbul jika pasukan dikerahkan di wilayah tersebut. Rusia mengecam keputusan Finlandia ini akibat penutupan semua titik perlintasan pembatasan dengan Rusia. Negeri Presiden Vladimir Putin mengatakan bahwa keputusan tersebut tidak dapat dibenarkan. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan penutupan hingga 13 Desember adalah tindakan yang berlebihan. Di sisi lain, Rusia juga masih tegang dengan Ukraina. Para menteri luar negeri NATO dan pejabat Ukraina diketahui bertemu di Brussels pada hari Rabu untuk membahas perang dan cara untuk terus mendukung Kiev. Update lainnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan dukungan yang sangat kuat
untuk Ukraina akan terus berlanjut. Begitu pula dari Jerman, di mana Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock mengatakan bahwa negaranya akan meningkatkan dukungan militer bagi Ukraina. Hal ini muncul di tengah keputusan Mahkamah Konstitusi Jerman yang menolak penggunaan dana sisa COVID-19 untuk hal lain yang membuat Berlin harus mengerem utang dan keuangannya. Di sisi lain, dalam update terbaru Kamis pagi, NATO berjanji untuk mengembangkan peta jalan Ukraina bersama dengan militer blok tersebut. Kiev dilaporkan menyambut baik pengumuman tersebut. Namun pernyataan itu tidak menyebutkan bahwa Ukraina akan bergabung dengan NATO dalam waktu dekat. Sebaliknya, mereka memuji komitmen Kiev terhadap paket reformasi politik dan militer dan mengatakan bahwa perubahan ini akan membantu Ukraina dalam perjalanan menuju keanggotaan NATO di masa depan. Kiev sendiri telah terikat dengan reformasi ini sejak NATO mengatakan pada tahun 2008 bahwa Ukraina akan menjadi anggota pada waktu yang belum ditentukan di masa depan. Negara ini memang belum menerima tanggal keanggotaan dalam 15 tahun sejak itu.